Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini kembali saya coba membuat video tutorial untuk membantu kerjanya teman-teman SSR untuk bagaimana mencari kesalahan data yang mungkin terjadi saat teman-teman melakukan penginputan di dalam SIS 21. Yang perlu teman-teman lakukan pertama-tama adalah membuka SIS masing-masing gitu ya, login maksudnya. Jadi silahkan login ke akun masing-masing. Saya coba login pakai super admin supaya nanti data yang terlihat banyak salahnya bisa beragam, sehingga teman-teman bisa mengambil pembelajaran dari beberapa kasus yang mungkin ditemukan. Nah, setelah login teman-teman bisa langsung ke menu yang biasa teman-teman input, yaitu SSR, kemudian penjangkauan PL, paling bawah itu sebelah kanan bawah itu ada export ya, diklik menunya. Nah, di sini langsung teman-teman pilih di tanggal saja. Teman-teman bisa tuliskan manual karena periode semester kita ini diawali dengan tanggal 26 Desember, maka teman-teman bisa menuliskan tanggal 26/12/2020 ya. Jadi tanggal awal itu, kemudian di tanggal akhirnya teman-teman ambil tanggal terakhir hari ini ya. Tanggal 24 hari ini ya, kebetulan videonya dibuat tanggal 24 Februari, jadi tanggal 24, lalu klik simpan. Nanti data yang diminta yang akan diekspor adalah data dalam bentuk Excel. Teman-teman tinggal download saja. Nanti tinggal klik save. Namun kalau data per hari ini karena sudah banyak temuan kemarin dan sudah beberapa dibenahi oleh teman-teman, maka saya tidak akan memakai data ini. Itu hanya saya beri contoh untuk cara mendownload data teman-teman untuk dianalisis, dievaluasi, dicek kesalahan. Saya akan mencoba mengambil data yang per tanggal 16 Februari ya, waktu itu banyak temuan ya, jadi kebetulan masih saya simpan datanya. Ini datanya teman-teman. Nah, data ini akan kita coba cari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat menginput. Ini adalah data seluruh SSR yang ada, yang sudah diinput. Kalau teman-teman mungkin ya atas nama SSR masing-masing ya. Cara pertama adalah dengan cara membuat judul. Ini kan masih ada merge nih ya. Dua baris dijadikan satu atau di merge. Ini di unmerge dulu. Caranya adalah teman-teman blok baris ke-1 dan baris kedua, lalu di menu home ini ada merge and center, dipencet saja sekali sehingga hilang. Kemudian teman-teman bisa langsung menuju ke kolom R. Kolom R ini yang KIE ini, kondom dan alkohol swab. Ini teman-teman copy, di blok dulu ya, di blok kemudian di copy, lalu dipastekan ke atas. Nah, sehingga kita akan mengambil judul satu baris saja. Kalau tadi kan dua baris dijadikan satu, sehingga kenapa ini dilakukan? Karena kalau masih di merge nanti pada saat proses filter sort dia akan menjadi kacau ya teman-teman. Jadi cukup satu judul saja, yang lain sudah satu judul di atas ya. Nah, kita hapus yang baris kedua. Caranya pencet angka 2 ini ya, pencet angka 2-nya ya, diklik di sini, bukan di dalam sini ya, tapi di sini, sehingga dia keselect satu baris full ya. Lalu klik kanan, pilih delete, sehingga baris kedua akan kehapus, tinggal baris pertama sebagai judul teman-teman. Oke, kita sudah melakukan perapian data, artinya merapikan data. Nah, biasanya kalau saya yang pertama kali dilakukan adalah kita mengecek ID klien teman-teman ya. Jadi ID klien ini akan kita cek,
kita tandai dulu, kita warnai, yang akan kita cek. Bagaimana cara mengecek ini? Saya besarkan sedikit. Sebentar. Biar enak saya freeze dulu ya. Saya besarkan. Oke. Sudah. Nah, kita akan mengecek apakah penulisan IDKD sudah valid atau belum. Caranya kita insertkan satu kolom di sini. Oke. Cara menginsert satu kolom tadi, klik kanan, klik di huruf samping ini ya, di samping saya ulangi, klik di samping IDKD ini, berarti ini kolom I, klik kanan, kemudian insert. Saya balikin putih warnanya. Nah, ini kita beri judul apa saja lah, terserah. Kalau saya, oke, saya kasih judul MIT. Kenapa? Karena ini akan dikasih rumus MIT ya. Rumus MIT itu apa? Adalah kita akan mengambil karakter, kemudian nanti kita akan cek apakah karakternya benar. Oke, teman-teman bisa menuliskan rumus di sini. Pertama sama dengan, lalu tulis MIT, buka kurung. Nah, pada saat buka kurung ini, kemudian di bawah itu ada tertulis ya, ada panduan membuat rumus, MIT, buka kurung, teks, koma. Nah, kalau di saya koma, berarti setiap rumus nanti akan saya beri koma. Kalau teman-teman di laptopnya ternyata bukan koma, misalnya titik 2, berarti setiap saya menuliskan koma, teman-teman ganti dengan titik 2 ya. Karena panduan di sini bentuknya koma, maka koma, kalau titik 2 maka titik 2. Oke. Selanjutnya setelah menulis MIT buka kurung, teman-teman arahkan kursor, pencet di samping ya, di H2 ini. Kemudian kasih koma, tadi yang saya bilang kalau di sini koma, berarti kalau di komputer teman-teman panduannya berupa titik koma, maka gantilah koma dengan titik koma. Lalu MIT ini selanjutnya rumusnya akan mengambil, kita akan mengambil karakter pertama, berarti kita tulis angka 1, dimulai dari karakter pertama sebanyak 1. Oke, tutup kurung, kemudian kita enter. Kenapa hasilnya F di sini? Yang tadi rumusnya MIT H2, H2 itu tempat tulisan fit 92 12 16 ini. Koma pertama adalah kita akan mengambil satu karakter dimulai karakter pertama. Sebanyak berapa? Sebanyak 1. Nah, kalau 1 terakhir saya ganti 2, maka dia akan mengambil 2 karakter tapi dimulai dengan karakter pertama. Artinya nanti hasilnya akan tertulis FA ya teman-teman. Kita tes saja. Oke ya, sudah benar ya. FA. Kalau saya ganti lagi misalnya angka 1 yang di tengah ini kita ganti 2, maka apa kira-kira? Dia dimulai dari karakter kedua sebanyak 2. Berarti karakter kedua itu huruf apa? Huruf A. Sebanyak 2 berarti dia akan dimulai dari huruf A tadi, kemudian mengambil huruf D. Jadi AD ya. Ya benar ya, seperti itu dan seterusnya. Teman-teman bisa coba. Tapi yang pada rumus ini kita akan cobakan satu persatu dulu. Kita ambil dimulai karakter pertama sebanyak 1 karakter. Dapat huruf F. Nah, kita akan copy rumus ini ke bawah. Klik di tempat rumus tadi, kemudian arahkan kursor ke bawah selnya sehingga sebelah kanan ya, kanan bawah, sampai dia bentuk plus kurus itu. Jangan plus yang gemuk ini, tapi plus yang kurus. Kemudian klik 2 kali, tahan ya. Klik mouse-nya jangan digerakin maksudnya. Kemudian diklik 2 kali. Klik kirinya ya, 2 kali. Klik. Nah, sehingga rumusnya akan ke copy. Dia akan mengambil karakter pertama di setiap IDKD. Nah, kalau sudah begini, teman-teman bisa lakukan filter. Caranya, klik di sembarang tempat ya, di dalam data, kemudian data, lalu klik filter. Kita geser dulu. Nah, kita akan melihat apakah karakter pertama ini semuanya huruf. Aturannya adalah semuanya harusnya huruf ya, 3 huruf pertama itu harus huruf. Nah, kalau ada angka, dia akan paling atas, teman-teman ya. Ada angka atau tanda yang selain huruf, dia akan di atas. Dia akan mengurut A, B, C, dan seterusnya. Tapi yang pertama kalau ada angka, dia akan angka duluan. Nah, kebetulan huruf pertamanya ini
semuanya huruf. Jadi tidak ada kesalahan semua IDKD di sini ya. Jadi semuanya sudah benar ya teman-teman. Kita akan coba dengan karakter kedua. Caranya sama tadi, rumusnya kita klik dua kali, ininya kita klik dua kali sehingga memunculkan rumus lagi. Kita edit di angka 1 yang di tengah, karena kita akan memulai dengan karakter kedua. Kita ngambil huruf A untuk IDKD Fed ini ya, Fade ya, Fade. Kita klik, kita enter, sorry. Dapat huruf A. Nah, kita kopikan lagi, balik lagi ke sini, kita copy ke bawah ya. Tadi ya seperti yang pertama tadi. Taruh di kanan bawah, kemudian klik dua kali sehingga semua akan diambil karakter keduanya. Lalu mainkan lagi filternya, apakah ada? Oh, ternyata tidak ada angka di sini. Kita mainkan karakter ketiga sekarang, klik dua kali, lalu copy. Masih huruf ya teman-teman, sampai nanti ketemu. Kalau karakter keempat itu boleh huruf angka ya, kita tes dulu, tapi angkanya harus angka 0 yang keempat nih ya. Kita copy lagi ke bawah. Nah, ini ada angka 0 ya, tapi dia masih boleh, artinya masih diperbolehkan. Kalau ada selain angka 0 berarti dia salah. Oke, berarti tidak ada masalah di nama ID client. Kita cek tanggal lahir sekarang. Nah, untuk tanggal lahir kita mulai main 2 digit ya. Jadi tanggal lahir itu dimulai dari karakter kelima, tahun ya, ini tahun lahir. Lalu kita ambil 2 digit. Nah, 2 digit tahun ya. Kembali kita kopikan ke bawah. Nah, di sini mulai kita akan filter. Kita temukan kesalahan data. Kita lihat dimulai dari 00. 00 itu berarti tahun 2000 ya, 2001, 2002 dan seterusnya. Ini tahun lahir. Yang aneh yang mana teman-teman kira-kira? Kita uncheck dulu semuanya. Yang aneh itu adalah kelahiran tahun 2020, 2021. Tapi bisa jadi ini 1921 ya. Tapi terlalu tua menurut saya kalau ada orang lahir tahun 1921. Kenapa? Berarti umurnya udah 100 tahun sekarang ya. Ini juga bisa dijadikan aneh nih, 2010. Berarti umurnya masih 10 tahun ya. 11 tahun, berarti masih SD mungkin. Kenapa dia dijangkau? Kita cek saja data ini ya. Lalu kita klik OK. Nah, dia akan memfilter. Jadi data ini silakan nanti yang ketemu data seperti ini, tahun lahirnya yang agak aneh gitu ya, dikonfirmasi benarkah ini lahir tahun 2010, yang ini tahun 2020, mungkin maksudnya lahir tahun 2000. Kalau tahun 2000 mungkin wajar lah, umur orang 20 tahun ya, 20 tahun, 21 tahun sekarang. Tetapi kalau maksudnya tahun 2000 harusnya jangan 20, tapi apa? 00 ya, karena 2 digit terakhir yang diambil. Seperti itu. Jadi kita sudah menemukan nih beberapa data yang salah di penulisan tahun lahir. Nah, ini baru nanti dikonfirmasi lagi ke dalam form hariannya PL atau ditanyakan kembali kepada PL-nya gitu ya. Ini kenapa ada orang lahir tahun 1921? Berarti umurnya udah 100 tahun nih gitu kan. Kalaupun maksudnya 2021 ya salah juga gitu kan. Berarti bayi dong ya gitu ya. Baru lahir. Bahkan ini bulan 6 tuh ya. Seperti itu. Jadi ini kebetulan mungkin sudah dipublish di grup, cuma saya ambil data yang tanggal 16 supaya ketemu data salahnya. Kalau enggak ya mungkin nggak ketemu. Ini sebagai contoh saja. Seperti itu, teman-teman bisa lakukan. Kalau memang tidak ketemu berarti ya insya Allah aman, data teman-teman tidak ada kesalahan. Kita balikin lagi datanya. Kita beranjak ke bulan lahir. Bulan lahir ya, teman-teman klik lagi seperti biasa. Bulan lahir itu dimulai karakter ke-7 ya. 7. Jadi angka 5-nya diganti ke 7 sebanyak 2 karakter. Biasanya sih lancar nih ya, nggak ada kesalahan. Jadi harusnya angka 01 sampai 12. 01 sampai 12. Nah, ini ada kesalahan teman-teman. Kita kalau mau memunculkan filter yang ada kesalahan, unselect dulu ya, baru kemudian pilih yang salahnya. Nih 1P ya, mungkin salah tulis, kemarin sudah dipublish.
Fatayat teman-teman, Fatayat. Ini salah ketik saja saya pikir. Seharusnya memang ini disis ya, dia diblokir, cuma mungkin pada saat import ada kesalahan dari server sehingga hang atau gimana sehingga bisa masuk, bisa saja terjadi seperti itu. Oke, sudah ketemu ya kesalahan di sini, ada kesalahan bulan ya. Tanggal, nah sekarang tanggal. Untuk tanggal berarti kan tanggal 1 sampai 31 ya teman-teman. Kita ubah dulu rumusnya. Kalau tadi karakter ke-7 kita loncat 2 berarti 9. Dimulai dari karakter 9 itu tanggal sebanyak 2 karakter. Kita copy lagi teman-teman, klik 2 kali. Nah ini. Kita filter, seharusnya dia 01 sampai 31. Kalau ada lebih angka dari situ salah. Nah ini ada kesalahan. Oke, kita unselect dulu. Kemudian kita pilih 2 key, 3, 3031 benar, 67. Ini harusnya 2 digit ya, 007, 06 harusnya gitu. Berarti ini kurang, ID card yang kurang. Kita klik OK saja dulu. Nah ini. Berarti yang ini adalah kurang satu angka. Ini juga kurang, ini juga kurang. Kalau ini Q ujungnya. Jadi ini kesalahan data, ya ID card kurang. Oke. Itu cara menemukan kesalahan ID KD. Lanjut lagi, satu lagi. Di ujung ini ada karakter ke-11 itu biasanya kode. Kalau berupa angka, dia pasti salah, dia kelebihan. Jadi kita langsung ke 11,2. Jadi karakter ke-11 banyak 2 karakter. Kalau kosong berarti dia memang tidak ada, dia hanya 10 digit ya. Nah, tapi ada nanti ketemu yang 12, lebih dari 10. Nah, ini lucu nih. Jadi dia ada tanda petik, angka 0, 31, ini nggak boleh nih angka. Harusnya huruf masih diperbolehkan ya. Belum ada pelarangan huruf untuk penambahan ID KD. Tapi bisa mungkin jangan pakai huruf lagi karena kita kan deteknya pakai NIK ya. Jadi kalau ID KD itu masih bisa sama dengan SSR lain. Nah ini teman-teman, jadi ini tidak boleh angka atau tanda selain. Jadi dia paling atas lah, di atas huruf A, ya. Tinggal dicentang saja, kemudian klik OK. Nah inilah kesalahan. Mungkin nggak sengaja klik tanda petik. Terus ini teman-teman lihat ini ID-nya banyak banget ya. Kemudian ini juga kelebihan nih, tanggal lahirnya ya. Yang di atas juga kelebihan. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita sudah menemukan cara untuk mengecek kesalahan penulisan ID tadi. Sebenarnya banyak cara lagi yang untuk melihat bagaimana apakah benar ini tanggal 31 ada di bulan ini. Teman-teman silahkan mainkan Meet saja ya. Nanti cek tanggal 31 benarkah dia bulan yang memang ada di tanggal 31. Saya akan langsung loncat saja ke pengecekan berikutnya. Yang paling gampang adalah kita filter ya, kita filter datanya, kemudian kita memilih tipe sasaran. Tipe sasaran ini dibandingkan dengan materi yang diberikan. Materi yang diberikan ini kita bisa hide dulu ya sebentar. Nah, materi yang diberikan ini ada kondom, pelicin, jarum suntik, alkohol swab. Ini kita blocking. Kita blocking, saya tandai ya, teman-teman nggak usah tandai di sana, tapi ini untuk memperjelas cara pencariannya. Kita akan membandingkan tipe dengan dengan materi yang diberikan, materi pencegahan yang diberikan. Sorry tadi berarti loncat ya teman-teman ya, loncat. Oke, nggak apa-apa, kita langsung saja. Nah, kita akan memfilter. Biasanya yang diberikan jarum suntik itu kan penasun ya, berarti kita kalau ada jarum suntik di bukan penasun berarti kan salah. Jadi yang kita uncheck adalah si penasunnya. Kita lihat apakah waria, LSL, pasangan dan lain si pengguna nafza lainnya ini mendapatkan jarum. Jadi kita uncheck yang memang seharusnya mendapatkan jarum. Si penasunnya kita hilangkan, kemudian kita klik OK, lalu kita cek di jarum suntik.
Kalau di jarum suntik ternyata ada angkanya, nah seperti ini, kita klik angka yang ada angka selain 0 atau blank. Ini seharusnya nggak boleh. Jadi kalau di data ini ada temuan, sebentar ini agak lagi proses karena data yang difilter cukup banyak. Nah, jadi di sini terlihat bahwa ada LSL yang menerima jarum 2, bahkan dia menerima juga alcohol swab. Ini nggak boleh teman-teman ya. Jadi silakan dilihat lagi apakah ini penasun. Kalau penasun kan berarti 1401. Kalau dia selain penasun dan ternyata ada, berarti mungkin salah ketik, atau ya lihat lagi PL-nya kok bisa, apa PL-nya yang salah atau memang teman-teman yang salah. Kalau PL-nya salah ya ditegur. Kenapa bisa ada non penasun memperoleh jarum? Gitu ya. Berarti Anda sudah salah membuat laporan. Jangan diulangin lagi seperti itu ya. Begitu. Nah, bisa juga dikaitkan dengan rujukan. Jadi tipe ini kita balikin lagi ya, jarumnya kita balikan lagi. Kita juga bisa filter, tapi sama nih kayaknya datanya yang tadi, yang alcohol swab. Nah dia juga gitu kan. Nah, kita balikin. Nah kita sekarang akan hubungkan dia nih dengan rujukan. Berarti di hide dulu tadi sampai ke kolom rujukan. Oke, biar lebih dekat saya hide, jadi tipe sasaran dengan rujukan. Kita cek lagi, lihat, oke, penasunnya sudah dihilangkan. Nah, rujukan penasun itu teman-teman bisa lihat di SIS. Saya buka dulu SIS sebentar. Di penjangkauan, bentar. Di penjangkauan itu, rujukan untuk penasun itu adalah, ini rujukan ya, LAS nomor 3, PTRM nomor 4, dan PABM nomor 5. Berarti yang boleh 345 adalah 1401. Selain itu nggak boleh, karena dia nggak ada hubungannya ya. Waria dirujuk LAS, PTRM, kecuali memang waria yang memang juga penasun. Ya harusnya dia masuknya penasun gitu ya. Silakan teman-teman tentukan. Tapi kalau memang dia memang benar waria LSL, harusnya tidak boleh rujukannya 345. Nanti ada kesalahan dalam pelaporan gitu ya. Tadi sudah di-uncheck yang penasun. Kita lihat selain penasun harusnya tidak ada angka 345 di rujukan. Kita lihat. Kita unselect dulu. Kita cek yang ada angka 345. Ini ada 3, ini ada 5, ini ada 3, ini ada 3 dan 4. Ya, ada beberapa data ini yang selainnya nggak ada 345 ya. Kita klik OK. Nah, inilah yang salah. Dia LSL tetapi dirujuk LAS ya, ini LAS dan PTRM ini malah dirujuk rehab. Nah harusnya dia kalau memang bukan penasun dia nggak ada 345, atau sebaliknya kalau memang dia benar-benar penasun harusnya di sininya tipenya adalah 1401. Oke, seperti itu. Kemudian kita udah dapat tiga cara bahkan, ID KD, kemudian tipe KD dibandingkan dengan materi pencegahan, kemudian tipe KD dibandingkan dengan rujukan. Berikutnya yang biasa teman-teman lakukan, yang sering juga adalah melihat jenis kontak. Jenis kontak 3 itu jenis kegiatannya harusnya 8. Nah, seperti itu ya. Atau sebaliknya, dibalik. Kalau jenis kegiatan 8, harusnya di sininya 3 semua, nggak ada angka 1. Oke, udah bener lah ya di sini. Karena sistem udah ngeblokin cukup baik. Nah, ada lagi. Jadi udah 4 tuh ya. Tapi yang ketiga ini kayaknya sepertinya udah 4 ya, udah 4. Yang keempat ini sepertinya tidak banyak temuan. Yang aneh barusan saya publish tadi, jenis kelamin perempuan. Kita tahu yang jenis kelamin perempuan itu kemungkinan ada di penasun dan pasangan penasun. Kalau waria dan LSL nggak mungkin perempuan gitu ya.
Jadi kalau ada selain 1401 dan 1403 di sini, itu berarti salah. Nah, kebetulan pada tanggal ini nggak ada. Kemarin tadi hari ini ya, saya temukan ada jenis kelamin perempuan di LSL. Kebetulan di sini masih diperbolehkan 1401, memang kadang-kadang ada perempuan, kemudian juga pasangan penasun juga ada perempuan. Nah, kalau ada selain 1401 dan 1403, itu berarti salah pencet atau salah klik atau salah isi ya, teman-teman. Jadi udah 5 tuh ya, 5 cara. Kemudian apa lagi? Yang sangat sering saya perhatikan, sangat harapkan teman-teman perhatikan adalah lokasi. Teman-teman, lokasi ini kadang-kadang nggak sengaja diisi ID KD. Saya juga nggak ngerti kenapa begitu ya. Apa teman-teman yang masukin ke form importnya nih yang ngaco nih. Jadi lakukan filter. Nah, ini ada angka 2 ya. Tapi ini nggak tahu, ini datanya teman-teman bukan. Ada 4019 ini lokasi apa gitu ya. Teman-teman bisa cek satu persatu lokasi yang kira-kira aneh, bahkan lokasi yang kira-kira, nah kayak ini nggak jelas ya, alun-alun ya, harus alun-alun apa nih, kayak di atas boleh lah gitu ya, ada penjelasan alun-alun di mana. Walaupun mungkin di kota itu hanya satu alun-alun, ya mohon dikasih tambahan lah alun-alun apa namanya itu, jangan cuma alun-alun. Kadang-kadang ada juga kos-kosan ya, kosan. Nah, kita coba di huruf K ya. Nah, ini kos-kosan Sario, oke lah. Ada cuman kosan. Kosan kan banyak ya, kosan siapa atau di daerah mana, nggak jelas gitu. Jadi harus jelas. Nah, itu juga nanti tinggal di filter aja teman-teman. Ada lagi kontrakan. Ada lagi yang lucu, rumah KD. Rumah KD apa? Rumah Krisdayanti maksudnya gitu. Bukan kan maksudnya, bukan itu maksud teman-teman. Tapi harus jelas rumah KD. Boleh lah rumah KD di Jalan Anu atau di daerah Anu, boleh seperti itu. Tapi kalau hanya rumah KD, memang KD-nya cuma satu ya. Mana rumah KD? Ada ketemu waktu itu. Nah, ini dia. Ya. Aneh ini yang begini nih. Jadi mohonlah penulisan lokasi ini kasih tahu ke teman-teman. PL-nya yang benar, yang lengkap, jangan juga alamat lengkap. Nah, ini rumah PL. Oh, apa rumah PL? Lokasinya memang di rumah PL, tapi rumah PL ini daerah mana? Itu harusnya ditulis, bukannya rumah PL disebutkan di situ ya, tapi lokasi rumah PL-nya itu di mana? Daerah apa namanya? Punya nama lah daerahnya masing-masing. Jadi mohon dibenahi ya teman-teman yang kayak gini nih. Ya, mudah-mudahan sih ya beberapa temuan kemarin kan sudah, tapi ini kan contoh cara menemukannya saja. Oke, itu apa lagi ya? Sebentar. Jenis kelamin udah tadi ya. Lokasi sudah, info yang diberikan nggak usah, ini sudah. Saya pikir itu saja cara mengecek singkatnya, sehingga nanti mudah-mudahan teman-teman semakin aware dengan datanya, sehingga nama SSR-nya nggak kesebut, nama orangnya nggak kesebut lagi di grup WhatsApp. Kalau udah nggak kesebut, ya itulah berarti teman-teman udah peduli ya. Tapi kalau masih sering muncul, berarti ini gimana nginputnya? Teman-teman juga bisa lakukan filter seperti ini, nick ya. Nick-nya ada nggak yang kira-kira salah tulis gitu ya, bisa aja secara cepat teman-teman lihat atau kurang. Tapi kalau nick kayaknya udah diblokir dengan baik. Umur, satu lagi umur nih. Umurnya ada yang lucu di sini kadang-kadang. Ya mungkin walaupun secara sistem mungkin yang salah, nanti tinggal di cleaning aja ya. Ini umur 0, 1, 9, ada umur yang paling tua mungkin 91, kita cek. Nanti 86 mungkin masih ada, 91 dan nenek-nenek banget ya atau kakek. Nah, ini. Dia lihat ya, kita lihat di sini 02 berarti 2002, mungkin salah ya, salah di sininya ya. Tapi kalau ini masih bisa kita cleaning lah, kita lakukan cleaning. Tapi yang ini nih yang perlu dilihat tadi udah ketemu ya. Yang tahun 2021 ya. Ini nih. Dia lahir tahun 35. 1935. Mungkin dicek lagi.
Apa benar seperti itu? Yang ini juga lahir tahun 30 ya di Sukabumi. Silakan nanti dicek lagi. Oke, saya pikir itu saja yang bisa teman-teman coba lihat lagi secara cepat. Mudah-mudahan dengan tutorial singkat ini tidak ada lagi data yang ngaco ya. Ini bisa juga nih yang nomor akun ya, teman-teman lihat. Nulis apa aja sih di sini gitu. Nah, ini kayak ini, nulis nggak jelas ya. Ya harusnya saya nggak tahu ini salah tulis atau apa. Ada beberapa ya. Kalau ini kan nomor telepon, nama akun ya. Biasanya untuk apa namanya virtual outreach. Tapi kalau ada beberapa catatan yang menurut teman-teman aneh ya mungkin salah pada saat memasukkan form input. Angka 0 ini berarti secara nggak sengaja. Oke, kita hilangkan. Nah ini apa ini? Saya nggak tahu kode apa ya yang teman-teman tulis ya. Silakan nanti dilihat lagi, direvisi lagi. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau teman-teman mengulangi kesalahan yang sama, udah dikasih tahu, udah berapa kali revisi, itu terus, berarti teman-teman nggak mengambil pembelajaran dari kesalahan. Entah gitu ya, nunggu ditegur dulu baru berubah. Harusnya teman-teman langsung ubah sendiri gitu, sebelum ditemukan oleh SR ataupun PR. Saya pikir itu. Jangan lupa, ini baru penjangkauan ya. Teman-teman juga bisa cek rujukannya. Rujukannya juga ya perlu dilihat apakah rujukan penasun yang tadi tuh ada juga di selain penasun gitu ya tipenya. Biasanya ada tuh di rujukan. Tapi mudah-mudahan nggak banyak karena itu udah langsung dilayani. Tapi aneh juga kalau ada LSL kemudian mengakses jarum suntik di sana ya, berarti dia bukan LSL atau bisa jadi kesalahan data teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi kalau udah ketemu caranya gimana mas? Kalau udah ketemu teman-teman, kalau ID KD yang salah teman-teman tinggal edit di profil klien ya. Profil klien cari ID-nya yang salah tadi, kemudian nanti tinggal di edit ya. Misalnya ini contoh saja nih, kalau salah misalnya gitu kan, tinggal lakukan edit, diganti apa gitu ya di sininya gitu ya, seperti itu, atau dihapus dulu baru input ulang gitu ya. Kalau ragu-ragu masih nggak ngerti juga cara merevisinya, hubungi SR-nya atau hubungi saya ya. Jangan main ambil tindakan sendiri ternyata nanti malah menghapus banyak data secara tidak sengaja. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman semakin peduli dengan datanya sehingga data kita menjadi valid, bersih, dan mudah untuk dianalisis, menyenangkan juga untuk dianalisis karena analisisnya biasanya valid, minimal mendekati valid. Tapi kalau data yang masuk sudah tidak benar, ya kita jadi ragu akan kevalidannya. Sekian, terima kasih.